Challenge-nya ibu tunggal itu adalah di finansial, kedua psikologis. Setelah aku publish status aku sebagai single mom, mereka mulai tuh berdatangan kayak, lo tuh bisa bangkit tuh gimana sih? Lo tuh bisa sampai sekarang tuh gimana caranya? Kita kalau harus maju, mindset harus berubah dulu nih. Kita nggak bisa fix mindset, harus growth mindset. Peran literasi sangatlah penting untuk mempermudah mereka mencari informasi. Kemudian untuk mereka mengelola keuangan, untuk mendidik anak juga butuh literasi. Harus benar-benar memilih mana informasi yang harus kita serap. Senengnya adalah di kelas Lentera kemarin nggak cuma langsung udah lu nulis kita dapat duit, enggak, tapi dikasih bagaimana cara menulisnya, lalu bagaimana nanti cara uploadnya, terus dikasih tutorial juga bikin cover book itu ya, juga dihadirkan psikolog, jadi memang relate sama para mamos kita. Halo saudara-saudara semua, ketemu lagi sama saya RS Sutanto di Lentera Talk. Kali ini kayak biasa, kita bakalan podcast ngobrol-ngobrol sama seseorang mengenai suatu pembahasan apapun itu gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyimak sendiri dan tentunya seperti biasa juga lokasi kita ada di toko buku Blooks, toko buku independen, eklektik, pilihan-pilihan bukunya sangat-sangat terkurasi. Di sini ada buku seni, musik, sejarah, fotografi yang saya yakin teman-teman nggak bakal dapetin buku-buku serupa di toko-toko buku lain. Bahkan teman-teman yang kalau suka vinil gitu atau suatu produk yang lawas-lawas, komik-komik lawas juga bisa banget dapet di sini. Nah, sekarang saya mau ngenalin narasumber kita hari ini. Ini dia ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo sore-sore, halo Mas. Iya. Pertama saya mau ngucapin makasih banget. Sama-sama. Udah berkenan banget datang ke podcast kami gitu ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, soal apa sih ngobrolnya tentu teman-teman udah pada tahu ya kan, pasti udah ada judulnya gitu. Tapi oke, mari kita kenalan dulu sama sosok perempuan yang ada di samping saya. Mungkin bisa kenalan Mbak. Halo sore-sore, aku Anissa. Aku adalah ibu tunggal dari 2 putri cantik dan aku juga member dari Single Moms Indonesia sekaligus volunteer dan project manager dari komunitas Single Moms Indonesia. Wow. Oke, berarti aku manggilnya Mbak Ica aja ya? Boleh, nama panggungnya Mbak Ica. Mbak Ica. Tadi disebutin Mbak Ica tergabung dalam komunitas Single Moms Indonesia. Nah, itu boleh diceritain nggak? Jadi komunitas Single Moms Indonesia itu adalah komunitas yang didirikan oleh Mbak Maureen Hitipiu pada tanggal 8 September 2014. Oke. Ya, jadi kita udah 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. 10 tahun, udah 10 tahun. Oh, udah 10 tahun? Udah. Oh iya benar. Tahun kemarin. Tahun lalu ya. Tahun lalu 10 tahun, lalu komunitas Single Moms Indonesia itu adalah komunitas yang menaungi belasan ribu ibu tunggal di Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri itu ibu tunggal yang berkeluarga negaraan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Gitu. Kita sih sering sebutnya rumah teduh. Rumah teduh? Ya, atau tempat aman dan nyaman tanpa stigma dan judgement. Oke. Itu tadi disebutin sedikit ya soal komunitas Single Moms Indonesia. Juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Nah, kalau misalnya soal kehadiran komunitas Single Moms ini 2014, itu mula-mulanya gimana Mbak? Dan bagaimana respon masyarakat sampai sekarang? Mbak tadi mention belasan ribu gitu ya? Belasan ribu. Sampai per hari ini member kita itu ada di 11.000 lebih. Dan sampai luar negeri pula? Sampai luar negeri pula, 11.000 ibu tunggal. Kalau di mana-mana komunitas itu kan kalau membernya bertambah happy ya. Kalau kita agak bingung nih mau happy atau bagaimana, tapi memang akhirnya prihatin sih. Prihatin ternyata sebanyak itu yang tergabung sama kita. Mungkin ada belasan ribu lagi yang belum tergabung sama kita gitu. Jadi respon masyarakat sampai sejauh ini responnya baik. Apalagi kalau kita habis bikin event pasti kita posting ya. Posting misalnya semua member tuh pasti posting tuh kalau lagi event. Itu ada aja member yang bertambah. Oke, berarti bisa dikatakan para anggota baru ini juga terpaparnya dari
Instagram gitu iya, ya, dari betul, sosial media gitu betul, ya. sosial media gitu. Karena ternyata mereka juga, ternyata ada ya komunitas single moms Indonesia gitu, komunitas yang khusus ibu tunggal itu ternyata ada gitu. Mereka baru tahu, akhirnya bergabung gitu. Ada juga nggak Mbak yang misalnya dia datang jadi anggota baru juga dari mulut ke mulut, artinya masih circle-nya itu juga gitu? Ada. Jadi mungkin kadang kita kayak aku nih contoh ya, aku udah jadi volunteer itu 3 tahun gitu. Mereka mungkin ada beberapa temen yang lihat kegiatan aku bersama single moms gitu, kegiatannya seru, menarik gitu. Akhirnya setelah aku publish status aku sebagai single moms, mereka mulai tuh berdatangan kayak, lo tuh bisa bangkit tuh gimana sih gitu, lo tuh bisa sampai sekarang tuh gimana caranya gitu. Akhirnya jujur 60% aku bisa ada di sini bangkit dan mulai lagi dari nol itu berkat SMI. Gitu. Jadi mulut ke mulutnya gitu. Jadi melihat perjalanan kita member yang udah grow up ya gitu ya, sampai sekarang masih terus belajar gitu. Ya itu mungkin mereka akhirnya mau dong gitu. Ikut terpanggil gitu ya. Terpanggil, tadi makanya sebutannya rumah teduh, dan tempat yang aman dan nyaman. Tanpa judgement dan gak melihat latar belakang manapun, apapun pokoknya kita terima. Ya, itu penting banget di society kita yang banget hari ini gitu, penuh dengan judgmental ya. Dan ada satu ya, saya bisa membayangkan gitu bahwa single moms Indonesia sebagai komunitas jadi salah satu ruang yang bisa mengakomodasi para ibu tunggal, terutama mereka yang butuh banget support secara mental gitu ya. Bahkan mungkin finansial juga ke depan gitu ya. Nah, tadi juga Mbak nyebutin bahwa Mbak voluntarily jadi project manager di komunitas single moms Indonesia. Berarti kan Mbak juga organize agenda-agenda, aktivitas-aktivitas. Nah, selama 10 tahun komunitas single moms Indonesia itu agenda apa aja Mbak yang diadain, dan kolaborasinya pernah sama siapa aja, lalu bentuk acaranya kayak gimana tuh? Jadi selama 10 tahun ini kita memang banyak bekerja sama dengan beberapa brand, media atau komunitas lainnya gitu ya. Contohnya aja, misal kita tuh sering mengadakan kelas, lebih ke kelas sih. Jadi program-program kita memang sesuai dengan visi misi Single Moms Indonesia, yaitu ingin memberdayakan ibu tunggal menjadi seorang ibu tunggal yang mandiri, berdiri di kaki sendiri dan bahagia. Jadi program-programnya juga program pemberdayaan. Seperti misalnya kita mengadakan kelas bahasa Inggris, bedah CV. Oh, penting tuh. Wah, itu karena, dan lagi-lagi kita bedah CV itu kan butuh HR ya. Ya. Kita ngundang HR. Terus ada member kita yang kebetulan HR juga. Jadi kita punya grup, namanya SMI itu punya beberapa grup. Jadi ada grup usaha kerja, untuk grup SMI Planners itu untuk para member yang punya usaha gitu ya. Jadi di grup usaha kerja itu misalnya ada waktu-waktu di mana hari ini mau bedah CV gitu, langsung tuh drop CV. Akhirnya kita review, kita kasih tahu yang mana yang benar, karena CV itu penting banget sekarang. Penting banget untuk memulai mendapatkan pekerjaan baru lagi gitu. Paling itu bentuk kegiatannya seperti itu, pemberdayaan sih. Lebih kepada karena visinya pemberdayaan, jadi mungkin sesuatu yang sifatnya pragmatikal juga ya gitu. Jadi lebih ke kelas-kelas, lebih ke, kalau misalnya kaitannya sama literasi ada nggak? Literasi ada. Jadi kita tuh pernah SMI itu kita singkatnya Single Moms Indonesia. SMI, betul ya. Karena ada juga Social Movement Institute tuh ada di Jogja. Itu SMI juga. Cuma ini Single Moms Indonesia. Single Moms Indonesia disingkat jadi SMI gitu. Dan panggilan untuk member kita ada Mamos. Mama Strong. Nice. Mamos. Oke. Jadi berarti kalau gitu saya pakai Mamos juga. Boleh. Agenda yang terkait literasi gitu. Jadi kayak misalnya klub buku mungkin atau diskusi. Klub buku ada banget. Klub buku itu baru lahir di tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah responsnya baik dari member, dari para mamos nih, responsnya baik banget karena ternyata para member SMI itu sebagian adalah penulis,
senang baca buku, Oke. gitu. Jadi bagaimana mengakomodir mereka agar hal-hal yang mereka sukai itu bisa sharing lagi ke member yang lain gitu kan. Jadi kita mengadakan book club. Kegiatannya adalah kita online ya, Zoom. Jadi seluruh Indonesia dan di luar negeri tuh bisa ikutan Oh iya, gitu. benar, Iya, benar. jadi kegiatan Asiknya online gitu ya? Iya, jadi emang kegiatan kita almost online semua gitu. Yang dibahas adalah buku yang sedang kita baca. Oke. Jadi kita review bareng-bareng di situ. Hmm. Gitu. Jadi referensi yang lain Iya, juga iya, kan iya. gitu. Jadi terus bahas penulisnya. Penulis yang ini bagus nih Iya, gitu. iya, iya. Cara penulisannya, ininya pokoknya itu dibedah abis di situ. Gitu kegiatannya. Oke, jadi bisa dibilang mungkin para mamos, iya, saya sebutin mamos ya, biar gampang ya, biar ikutan juga. Para mamos ini yang punya interest di beberapa hal juga dan ada salurannya di SMI, Ya. itu bisa masuk aja ikutan join ke situ ya. Betul. Oke, jadi semuanya bisa terakomodasi gitu. Yang pada suka buku bisa masuk ke klub buku. Ya. Yang tadi mungkin terbantu, pengen banget dapat insight soal finansial, mungkin ada juga kelas-kelasnya kayak gitu ya. Betul. Nah, dari agenda-agenda itu Mbak, dan kalau misalnya kita tarik ke bagaimana interestnya para mamos, rata-rata sebagian besarnya para mamos ini, yang paling menonjol tuh kemudian, oh agenda kita kayaknya ini deh yang paling menonjol gitu dari SMP. Oke. Kegiatan paling menonjol itu karena sebagian besar mamos ini adalah pengusaha. Oke. Pengusaha, mereka tuh punya usaha sendiri. Mulai dari yang kayak buka warung gitu, terus mereka sudah bikin batik, gelang-gelang atau segala macam, itu mereka semuanya pengusaha itu. Kita waktu itu kerjasama dengan Denkau, Oke. ya, dengan Denkau bikin event namanya Momspreneur Hub. Itu event terbesar sih waktu itu, tahun 2013. Yang pernah diadain sama Iya, SMI. SMI kerjasama dengan Denkau. Tujuannya apa? Ingin para member kita ini, si para UMKM ini bisa lebih level up. Karena di situ dibekali bukan cuma kelas-kelas yang, tapi dibekali kelas mulai dari mindset. Karena kita kalau harus maju, harus mindset harus berubah dulu nih. Kita nggak bisa fix mindset, harus growth mindset gitu kan. Mulai dari mindset diajarin, kelas Canva diajarin. Kelas Canva. Canva iya, karena mereka pastinya akan promosi. Oh betul. iya, diajarin buat desain. Desain, promosi, bikin logonya itu. Karena untuk biar eye-catching gitu ya, kemasannya kan harus bagus Iya, ya. iya, iya. Jadi diajarin desain, bikin logo. Penting tuh. Promo, penting Iya, banget. penting banget tuh. Dan lagi-lagi SMI itu mendatangkan para trainer yang bener-bener yang certified. Oke. Jadi memang nggak bisa kasih pelajaran atau kelas yang bukan ahlinya Iya, gitu. iya. Paham. Gitu sih. Oke. Terus itu dari seluruh Indonesia akhirnya terkurasi terpilih 30 peserta didatangkan ke Indonesia, didatangkan ke Jakarta tuh. Oh, semua. offline ini ya? Iya, offline. Oke. Akhirnya dipilih itu ada proses kurasinya karena kita ada belajar, ada tugasnya gitu. Jadi dikurasi akhirnya terpilih 30 peserta, didatangkan tuh semua ke Jakarta. Ada yang dari Aceh, Bima, itu semua datang ke Jakarta. Akhirnya kita showcase tuh waktu itu di salah satu hotel di Jakarta, kita showcase produk kita gitu. Ada dari Kementerian Pemberdayaan juga kalau nggak salah, waktu itu aku pastinya lupa. Gitu. Terus kemudian terpilih lagi 10 dari 30 itu terpilih lagi 10. Oke. Ya. Yang 10 itu diberi modal usaha. Oke. Dan memang yang 30 ini memang dia punya bisnis juga ya, kecil-kecilan Iya, punya UMKM bisnis, tadi ya. punya Baik yang bisnis. UMKM dan sampai 10 kemudian 10 ini diberi diberi, insentif betul, untuk mengembangkan lagi usahanya bisnisnya, gitu ya. gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dibilang kayak gitu, rata-rata para mamos ini lebih ke finance ya dan bisnis gitu ya. Betul. Karena challenge-nya ibu tunggal itu adalah di finansial. Itu nomor pertama. Oke. Nomor pertama itu finansial, nomor kedua psikologis itu udah pasti. Karena terpaan badai yang sangat ini pasti psikologis, dan yang paling tinggi itu finansial. 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 Di dua aspek. Betul. Itu. Dan itu yang sangat-sangat diakomodasi sama SMI ya. SMI, betul. Jadi
kalau masalah finansial kita nggak mau kasih bantuan berupa uang, tapi kita membekali dengan ilmu. Oke, iya betul. Ibaratnya tuh dikasih pancingnya bukan umpan. Bukan, betul. Jadi ya dengan ilmu itu mereka bisa cari uang sendiri. Iya. Gitu. Dan berarti agenda-agendanya juga mengarah ke situ semua mengarah ya? ke sana semua. Entah itu kelas-kelas atau workshop gitu ya? Betul. Oke. Terakhir misalnya ada agenda mengenai finansial itu ada nggak Mbak? Ada nggak? Yang kelas-kelas gitu? Terakhir ada waktu itu di event kemarin kita anniversary itu mendatangkan ya financial expert lah ya, kayak gitu sih. Ada. Berarti memang gitu. masih akan terus berjalan gitu ya. Nah, sebagai project manager yang tentunya menangani banyak agenda, kegiatan, aktivasi dan lain-lain, tantangan terbesarnya apa tuh Mbak ketika kegiatan kayak gini? Ketika mengadakan kegiatan, tentu tantangannya adalah kita bertarung dengan komitmen para mamos ini. Komitmen? Ya, komitmen. Pada saat kita buka pendaftaran, banyak yang daftar. Okay. Pada saat hari H event, berkurang yang datang gitu, dengan berbagai macam alasan gitu. Dan kita punya data tersendiri untuk hal itu. Kenapa? Karena kita ini kan kolaborasi dengan pihak ketiga ya. Kita harus menjaga nama baiknya SMI dan juga harus menjaga hubungan baik dengan si partner kita ini gitu. Jadi ya itulah gitu. Kalau yang ada kabar misalnya sakit, kadang anaknya sakit tiba-tiba atau dianya sakit ya kita maklumin sih nggak apa-apa sih. Itu balik lagi ke tantangan para mamos sendiri secara personal gitu ya. Selain juga memang sebetulnya yang daftar terus yang kemudian hadir itu sebetulnya tidak khas SMI aja Mbak. Di banyak tempat. Di banyak tempat gitu ya. Itu yang nyebelin gitu. Bahkan saya misalnya kalau mau datang ke sesuatu yang terbatas, acara terbatas, itu kadang-kadang udah full duluan. Tapi ketika saya kesana di acaranya kosong. Iya, makanya kan saya tanya dulu ke panitianya ya. Tapi datang aja Mas, barangkali nanti ada yang kosong Mas bisa masuk. Saya datang, ternyata bener kosong. Maksudnya cuma separuh. Yaudah akhirnya saya bisa masuk kan. Maksudnya itu juga problem ya teman-teman. Ini mungkin problemnya kita banyak hadapi ya. Dan kita sebagai partisipan yang pengen datang ke acara tuh bener-bener komit tadi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ini ngambil hak orang lain yang pengen bener-bener datang dan bisa gitu ya. Kalau emang ragu-ragu mendingan nggak usah karena sayang-sayang gitu. Dan ini kasihan juga sama pihak penyelenggaranya sebetulnya gitu. Ketika di absensi atau GG form sampai 30-60 penuh gitu ya. Pas di acaranya melompong bahkan datang cuma 30%, 20%. Ini kan sayang banget gitu. Jadinya orang-orang yang benar-benar pengen datang, daftar tapi nggak bisa karena full, akhirnya nggak bisa datang karena kelihatan udah full tadi gitu ya. Itu perlu banget sih. Dan ya semoga juga teman-teman bisa, kita semua bisa saling belajar lah soal itu ya gitu. Nah kalau misalnya kemarin kan kita pernah collab antara Lentera dengan Single Moms Indonesia. Menurut Mbak sendiri sebagai project manager di komunitas, gimana sambutan SMI? Pertama kali meeting waktu itu sama Lentera ya. Pertama kali meeting, jujur aku nggak tahu tuh Lentera apa sih gitu. Terus pas meeting kita sama-sama menjelaskan visi misi kita, ini kita gitu, akhirnya ini cocok banget sama SMI gitu nyambung ya, karena secara psikologisnya dapat, finansialnya juga dapat. Kenapa saya bilang psikologis? Karena writing for healing, nulis itu buat kita healing gitu. Gak perlu bikin novel, tapi kayak cuma hari ini ya kita menuangkan itu udah ngerilis perasaan kita hari itu tuh healing. Ditambah ada cuannya. Betul. Gitu. Itu menjawab solusi ya, solusi bagi para mamos yang ingin mendapatkan cuan tambahan. Karena problemnya gini, para mamos ini kebanyakan ibu rumah tangga. Nggak punya pekerjaan, mau bekerja tapi nggak bisa keluar rumah karena nggak ada yang jagain anaknya. Solusinya adalah yaitu passive income mungkin. Misalnya pekerja virtual assistant. Waktu itu kita pernah juga kasih kelasnya. Lalu kemudian dengan menulis, upload di Lentera, setiap ada lembaran dapat royalti. Itu kan ini ya solusi sebuah solusi yang SMI dan Lentera tawarkan untuk member. Gitu. Makanya kita sambut dengan wah udah sikat nih.
Kalau waktu itu yang hadir banyak Mbak? Banyak. Banyak ya? Ngaruh nggak tadi sama yang daftarnya full terus sama itu? Untuk kelas Lentera ini alhamdulillahnya dari 100 lebih yang daftar, yang hadir tuh sekitar 70-an. Oh, Jadi 70% itu lumayan gede banget sih. Lumayan gede banget karena kali ini kita buat solusinya adalah kita bikinin grup. Oke. Grup WhatsApp yang dimana mengumpulkan para peserta terdaftar. Kita kasih semangat, kita kasih semangat, ayo Mamos, ayo kita belajar bareng, kita nulis. Karena senengnya adalah di kelas Lentera kemarin nggak cuma langsung udah lu nulis kita dapat duit, enggak, tapi dikasih bagaimana cara menulisnya, lalu bagaimana nanti cara uploadnya, terus dikasih tutorial juga bikin cover book itu ya dari Canva itu dikasih tutorialnya juga, dihadirkan psikolog, jadi memang relate sama para mamos kita. Iya, apa yang mereka hadapi. Apa yang mereka hadapi. Jadi semangat tuh. By the way, kebetulan saya juga yang mengkurasi naskah-naskah. Oh gitu? Iya. Aku belum setoran naskah nih, ya ampun. Dan sambutannya lumayan gitu ya dari para mamos. Oke. Dan dari yang karya-karya yang masuk, saya bisa bilang ya, itu 80% para mamos sudah bisa menulis. Dalam artian teknik mendasar, berbahasa mereka sudah pada paham. Bahkan ada dua penulis yang memang dia mengirimkan cerpen-cerpen. Bahkan satu itu kumpulan cerpen. Satu lagi cerpen-cerpen, dan itu karyanya udah bagus. Dan saya yakin itu bukan tulisan mereka yang pertama kali. Karena kan bisa ketahuan Mbak, kalau mereka baru pertama kali menulis atau sudah sering menulis itu ketahuan kan gitu ya. Nah itu juga saya apresiasi banget sih bahwa iya, dan saya yakin gairah literasinya juga di SMI tinggi banget gitu ya. Makanya mungkin teman-teman SMI yang lain gitu ya, walaupun udah ditutup sebetulnya kemarin tanggal 19 udah kelar, dan tanggal 14 kita rayakan karya-karya dari SMI, kita akan launching gitu karya-karyanya. Dan mungkin pas podcast ini tayang juga udah launching kali ya, nggak tahu juga sih ya. Tapi yang jelas kita akan rayakan bareng-bareng karya-karya dari para mamos ini di Lentera gitu ya, dan SMI gitu. Nah, ini dia karya dari anggota Single Moms Indonesia yang sudah bisa kamu baca di Lentera App. Yuk install Lentera App dan baca karya ibu-ibu hebat ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Lentera App ya. Nah, kalau ngomongin peran literasi sendiri buat para mamos, buat para ibu tunggal, itu sepenting apa dan kayak gimana Mbak? Peran literasi sangatlah penting karena juga untuk mempermudah mereka mencari informasi sebenarnya. Literasi, lalu kemudian untuk mereka mengelola keuangan, untuk mendidik anak juga butuh literasi. Iya, betul. Jadi emang sepenting itu sih. Sesimpel misal kalau menerima informasi, sekarang kan udah digital semua ya, informasi by WA. Jangan cuma dibaca Assalamualaikum selamat pagi lalu terima kasih. Langsung dari atas ke bawah. Isinya nggak ada. Terus di bawah langsung chat. Acaranya kapan? Acaranya di mana? Gitu. Itu kan minim literasi ya. Jadi perannya sangat penting banget gitu untuk apalagi sekarang digital literasi itu udah sangat berkembang banget. Harus benar-benar memilih mana informasi yang harus kita serap karena ibu-ibu tunggal ini triggernya banyak gitu ya. Jadi kalau mereka tidak menyaring informasi yang mereka dapatkan, itu akan berdampak sama dirinya sih. Trigger. Akhirnya dia mengingat masa lalu mungkin gitu kan, mengingat masa lalu, putus asa lagi, stres, depresi lagi kayak gitu. Betul. Jadi sangatlah penting gitu. Dan benar literasi bukan cuma menulis dan membaca kan. Betul. Itu soal mengelola informasi, mengunyah informasi, soal literasi keuangan. Betul, juga. Karena tantangannya tadi ada dua hal di para mamos itu, finansial dan psikologi. Dan bagaimana juga kecerdasan dalam mengunyah informasi di sosmed. Algoritma sosmed itu kan jahat banget. Ya, makanya tadi mungkin ada yang ke-trigger gitu-gitu ya. Makanya kalau kita nggak pinter ya udah. Iya. Kemakan hoax, mungkin kena scam atau apa. Oh iya. Kita benar. Itu ini banget sih. Kalau, nah ini saya menarik mau
elaborasi ini ya, kena scam dan lain-lain gitu, dan para tantangan para mamos gitu soal digital literasi. Pengamatan Mbak nih di SMI sendiri itu wawasan mengenai digital literasi, mengenai apa seharusnya informasi yang bisa dikunyah, yang dipahami dulu, itu sudah ratakah penyebarannya gitu atau gimana? Karena mungkin para mamos yang di rural, di pedesaan mungkin gitu ya, tidak mendapatkan akses informasi yang sama kayak kita di sini kan. Bagaimanapun juga kita yang di kota ini punya privilege gitu ya. Betul. Di SMI itu kita punya, karena kita seluruh Indonesia ya, jadi kita punya grup per wilayah. Oke, menarik. Jadi ada Jakbar, Sumatera gitu-gitu. Jadi informasinya kita share ke semua sih. Jadi informasinya akan nyampe sampai. Berarti ada grup besar, ada grup regional. Betul. Keren, ada grup besar, ada regional. Terus mamos kita ini juga ada pinter. Pinter gini. Mereka menerima informasi nih, karena merasa di SMI ini adalah udah jadi keluarga, teman ya, jadi ya mau ngomong apapun kita nggak akan judgement gitu. Mereka share dulu nih di grup, Mamos, ini bener gak sih? Gitu. Minta konfirmasi. Bener gak sih aku dapet chat ini bener gak sih? Gitu. Akhirnya pada jawab tuh, jangan blokir, itu scam, jangan itu penipuan. Kebanyakan sih lowongan kerja tuh. Lowongan kerja, terus yang yang like, subscribe, apa sih? Itu banyak kan? Itu banyak kan. Nah akhirnya harus transfer. Ada beberapa yang kena tipu. Betul. Nah yang awal-awal memang dibayar Mbak, yang buat part time. Lama-lama kita yang suruh bayar. Jadi yang punya pengalaman itu akan sharing di grup. Gitu. Menarik. Itu penting ya. Mungkin gini ya, saya mau tekankan bagi para ibu tunggal yang juga menonton konten ini dan belum masuk ke SMI dan punya pengalaman-pengalaman serupa, dan supaya lebih terpapar mengenai digital literasi atau tantangan-tantangan ibu tunggal yang nanti mau di-share gitu ya, dan mau dapat kayak gimana, bisa juga bergabung sama SMI. Tapi nanti itu kita cari tahu cara gabungnya gimana ya. Di pertanyaan terakhir gitu ya, sekalian promosi ini belum. Jadi dampaknya signifikan banget kalau misalnya si ibu tunggal juga paham penggunaan sosial media, digital. Tapi tadi menarik banget bagaimana ruang-ruang digital itu juga banyak membantu para ibu tunggal. Seenggaknya mereka skeptis dulu Mbak. Betul. Ketika dapat sesuatu, ini bener nggak ya? Iya. Di forward ke grup gitu ya. Terus pada respon, jangan. Misalnya akhirnya, oke, aku blok akhirnya gitu. Iya. Barangkali mungkin dia kurang terpapar sama itu, dan yang lain lebih terpapar kan. Betul. Makanya itu cara paling bagus gitu. Jadi kalau kita ragu terhadap sesuatu dan skeptisisme harusnya memang selalu kita miliki gitu ya. Karena skeptisisme itu bagian dari pertahanan diri juga sebetulnya. Supaya kita nggak gampang dibohongin, ditipu dan lain-lain gitu ya. Itu juga, tapi selain itu ada cerita menarik lagi nggak Mbak soal bagaimana literasi itu berdampak bagi para mamos? Mungkin ada benar-benar waktu itu ini kita kalau ngomongin hebohnya grup WA aja gitu, misalnya, Mamos aku pengen hampir kena tipu gitu, atau apa gitu, aku di-spread banget gitu, misalnya dia ngomongin personal dan kayak gitu-gitu. Dampaknya sebenarnya ke komunitas, dampak literasi itu positif sih akhirnya ya, karena ya itu tadi, mereka pasti mamos ini udah pintar. Iya. Sebagian udah pintar, yang sebagian mungkin memang belum tahu, akhirnya bertanya gitu. Itu udah kemajuan banget sih gitu kan. Terus juga mereka akhirnya dalam mendidik anak-anaknya. Itu juga. Mungkin mereka juga kalau misalnya ada kesulitan dalam parenting juga bisa sharing ya, saling sharing gitu ya di grup. Iya, makanya literasi yang lebih ini baca ya. Banyak baca buku, artikel atau apapun itu baca. Ya kan, membaca adalah jendela dunia. Betul. Jadi memang harus baca. Karena kalau cuma dengar dari kita cerita nih sama teman gitu ya. Parenting gitu. Nah, belum tentu apa yang dikasih tahu sama teman itu cocok sama anak kita. Gitu. Jadi kita cari buku parenting yang
kira-kira kita yang tahu anak kita seperti apa ya. Jadi kita cari buku parenting yang sesuai sama kondisi yang kita alami gitu. Kadang orang cerita pun kalau nggak sama yang relate, akhirnya feedbacknya juga nggak akan ini. Kenapa? Akhirnya aku waktu itu join di Single Moms karena aku pengen nemuin teman-teman yang sefrekuensi. Karena cerita soal ibu tunggal ke temen yang masih bersuami atau itu nggak relate gitu tentang masalah aku gitu. Jadi memang harus cari circle yang sama sih. Dan sekarang tercapai. Punya banyak teman baik di Single Moms. Baik-baik semua banget ya Allah. Ada ini nggak Mbak? Misalnya kayak perkumpulan circle offline-nya gitu, aku kangen deh sama kamu, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk ada gitu. Dong, kita tuh sering banget bikin kopdar gitu. Apalagi kalau yang di Bali tuh kopdarnya seru banget di pinggir pantai. Kadang yang di Jakarta kita ngiri. Ancol. Iya sih Ancol. Iya juga sih. Tapi kan nggak seindah Bali. Ini kebetulan aku rumahnya dekat Ancol. Oh iya bener ya. Tapi nggak seindah Bali gitu. Kadang kalau di Jakarta sama Tangerang tuh suka kumpul di satu titik, misalnya daerah Jakarta Selatan, kita ambil tengah-tengah ya, tuh ngumpul aja. Ya cuma sekedar sharing, ngobrol, makan, potluck, atau bahkan kayak gitu. Itu perlu sih. Seru ya? Seru banget. Online-nya juga ada, di kita sebutnya Mamos Curhat, tiap bulan. Tiap bulan? Tiap bulan. Jadi kayak cuma nih si Mamos ini mengeluarkan unek-uneknya selama sebulan itu mungkin, gitu. Jadi kita tugasnya, nih para volunteer ini tim event, kita sebut tim event. Jadi kita ada di BOR, kita bikin BOR. Jadi kita bagi. BOR-nya adalah ibu tunggal yang ditinggal meninggal, yang bercerai, dan single moms by choice. Oke. Jadi kita bagi 3. Jadi kan obrolannya relate tuh mereka. Jadi tugas kita hanya mendengarkan mereka bercerita. Yes. Kayak gitu. Karena memang sangat butuh temen cerita, jujur banget. Dan nggak mudah juga jadi pendengar sebetulnya. Betul. Apalagi pendengar yang berempati ya. Karena kadang nangis-nangisan tau di dalam BOR itu karena ya Allah. Iya. Gitu. Itu juga menariknya kalau dengerin orang curhat kan kita nggak cuma dengerin aja, tapi juga dapat pemahaman dari mereka kan kayak gimana. Menarik banget. Ngomongin sebagai project manager, ngomongin project ke depan dari SMI. Karena ini baru banget nih di 2025, mungkin ada project yang mau ditongolin, mungkin ada project besarnya atau gimana, Mbak? Kita masih menjalankan kegiatan-kegiatan kita yang udah ada. Rutinan ya gitu ya? Kegiatan rutin, ya tadi Mamos Curhat gitu ya, kegiatan itu. Terus kuliah WhatsApp, Kulwap. Oh ada? Ada, itu ada juga. Jadi sebenarnya kita di member SMI itu juga ada expert. Jadi dari member untuk member. Ilmunya dari member untuk member. Kayak gitu. Lalu kemudian nextnya adalah pasti masih bekerja sama dengan brand. Membuka peluang-peluang kerjasama dengan brand atau komunitas lain yang visi misinya sejalan sama kita dengan media juga. Kayak gitu. Yang intinya tadi penting banget buat teman-teman yang mau kolaborasi sama SMI, nilai-nilainya perlu sama dan visi misinya tadi perlu mengangkat karena strugglingnya para mamos ini kan di finansial dan di psikologis ya. Jadi kira-kira di 2 itu aja Mbak ya. Kalau misalnya harapan literasi supaya punya dampak pemberdayaan di para anggotanya tuh kira-kira mungkin pengen deh aku berangan-angan aja nih Mbak gitu, punya rencana kita mau collab sama siapa lagi gitu supaya tingkat literasinya makin level up gitu kan, supaya wawasannya juga makin luas gitu. Iya, ada kemungkinan sih collab mungkin dengan nextnya dengan siapa lagi gitu ya yang terkait dengan literasi. Dan harapannya dampaknya adalah membangkitkan semangatnya Mamos, membangkitkan optimisnya untuk anak-anak mereka juga. Jadi kayak nggak ada lagi anak-anak yang dibesarkan oleh ibu-ibu yang putus asa, yang nggak semangat gitu ya. Jadi dengan literasi ini kita akan mendapatkan informasi atau pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita bisa lebih semangat lagi, optimis menjalani hidup, punya goals, punya tujuan, dan ujung-ujungnya buat siapa? Buat diri kita sama anak-anak. Iya. Kayak gitu sih. Ada ini nggak, ada program pendampingan gitu nggak sih Mbak? Misalnya dia baru jadi ibu tunggal, lalu pengen dapet
sharing-sharing juga sama anggota yang lain. Nah, itu ada pendampingan khusus nggak? Pendampingan khusus sih di kita nggak ada sih. Jadi paling sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Dan gitu. kalau si ibu mau mengutarakan perasaannya ya sok-sok monggo aja nanti kita temenin ya. Iya, gitu nanti ya. kita para volunteer menjaga grup itu biar tetap kondusif gitu kan. Biar bagaimana kadang ada komentar yang gimana takutnya kurang berkenan di orang yang bercerita gitu ya. Tapi so far alhamdulillah kita jagain aman, responnya juga baik. Jadi memang ada kayak member yang baru masuk itu masih berdarah-darah ya. Ya, berdarah tanda kutip ya teman-teman. Berdarah kayak masih sedih gitu atas kejadian yang dialaminya gitu kan. Terus dia cerita nih, jadi nih member yang lama yang udah berpengalaman dia akan merangkul, memeluk dengan kata-kata positifnya. Jadi akhirnya dia semangat lagi gitu. Ya, itu penting banget untuk saling support. Ya, saling support. Oke. Tadi udah sempat di-mention, ini kan udah dapet insight banyak ya soal komunitas SMI, visi misi, agenda, dan semangatnya kayak gimana. Tadi kalau misalnya pendengar sore-sore yang jadi ibu tunggal juga, tapi mau dapat insight yang serupa, dan tadi mau dapat sesuatu yang relate, punya circle yang sama, betul. Supaya semangatnya juga sama gitu. Cara gabungnya gimana, Mbak? Cara gabungnya main-main dan berkunjung ke Instagram @singlemomsindonesia. @singlemomsindonesia. Nanti muncul ya editor ya di sini ya. @singlemomsindonesia. Lalu klik link di bio. Nanti di situ ada cara daftarnya. Oh, oke. Gitu. Syarat khususnya ada nggak, Mbak? Tentu dia ibu tunggal tentu. Tapi selain itu ada nggak? Kalau saya kan nggak mungkin nih. Nggak ada sih, paling itu aja. Nggak ada ya? Harus ibu tunggal. Dan memiliki anak. Seluruh Indonesia bahkan dunia. Boleh. Ya, luar negeri boleh gitu ya. Di luar negeri berapa anggotanya, Mbak? Kira-kira ratusan? Ya ada sih. Ada ya, ada sekitar segitu ya. Segitu. Dan cara mencapainya untuk luar negeri paling event-eventnya, pernah event di sana juga nggak? Belum pernah sih. Oh, belum pernah ya? Doakan ya, semoga, ya, semoga eventnya di luar negeri. Iya benar, sama ibu-ibu tunggal di sana ya gitu. Betul. Kali kerjasama sama Lentera event di luar negeri. Bisa, Mbak Ana kan di Jepang. Oh iya betul ya. Semoga bisa di sana para mamos yang di Jepang bisa tuh kontak-kontak Mbak Ana ya, ketemu di sana. Nah, boleh kopdar di sana iya. tuh. Oke, tadi kunjungi aja Instagramnya @singlemomsindonesia, ada linknya di bio, diklik aja nanti di situ ada cara pendaftarannya. Thank you banget Mbak Ica. Sama-sama. Udah datang Mas ke podcast kami, udah ngobrol-ngobrol soal SMI. Semoga ini juga jadi pencerahan buat teman-teman semua, baik teman-teman yang ibu tunggal tentu dan teman-teman yang bukan ibu tunggal gitu. Dapat pencerahan serupa bahwa menjadi ibu tunggal punya tantangannya sendiri dan kita harus saling support, dan mungkin teman-teman punya teman yang ibu tunggal atau bahkan punya di circle-nya ada teman yang ibu tunggal, itu juga bisa saling support ya, bisa disupport terus gitu ya, dan bisa jadi teman yang baik buat mereka. Seenggaknya tadi kalau kata Mbak Ica, jadi pendengar yang baik buat para ibu tunggal, para mamos gitu ya. Itu aja teman-teman, sore-sore semua. Itu aja, kita kembali lagi ke Lentera Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.